نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'adzainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam kita menjalankan puasa bulan Ramadan, juga kita diberikan kekuatan tentang kesabaran kita dari segala hal, rasa haus dari segala hal, nafsu dari segala hal. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjak meneman sahur kita, mari kita seperti biasa tanpa sadar sekarang kita sudah menginjak niat sahur hari yang ke-13. 12 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. 3 hari lagi kita sudah menyelesaikan setengah bulan daripada perjalanan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan rasa hikmat dalam ibadah yang kita lakukan senantiasa memberikan nuansa semangat dalam iman kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niat bareng-bareng. Nawaitu sama khotin an ada'i fardis sahri Ramadana hadisanati fardul lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita jumpai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan sering kita rasakan segala sesuatu yang kita jalankan tidak selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Alias apa yang kita lakukan berhubungan erat dengan apa yang dinamakan amanah. Amanah ini senantiasa berhubungan hablu minallah juga hablu minan nas. Hubungan dengan manusia iya, hubungan dengan Allah adalah iya. Kalau kita membicarakan masalah amanah, Masya Allah, begitu berat. Karena amanahlah yang akan membebani dosa-dosa kita, menyebabkan kita punya dosa banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjalankan amanah. Di sini amanah ini ada 3 macam. Yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Amanah yang ada hubungannya dengan puasa bulan Ramadan yaitu amanah yang berhubungan dengan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ketika kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat kita, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum tattaqun. Semua ini berhubungan dengan apa yang dinamakan amanah yang pertama, yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amanah yang pertama ini beratnya Masya Allah. Yaitu apa? Kalau nanti tidak kita jalankan,
nanti pertanggungjawaban kita adalah langsung kepada Allah di yaumul hisab kelak. Amanah yang pertama yang kepada Allah ini seperti sholat kita, kemudian puasa kita, kemudian zakat kita. Semua ini adalah kewajiban-kewajiban terutama di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai hambaku yang beriman, orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan buat kita semua untuk berpuasa bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kita. Kalau kita menjadi hamba Allah yang takwa. Maka dari itu ketika kita menjadi hamba Allah takwa Allah, kemarin sudah kita singgung, bersegeralah illa maghfiratin min rabbikum, untuk segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada pengampunan langsung pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa-dosa kita. Karena apapun bentuknya yang kita lakukan ini berhubungan langsung dengan amanah perintah Allah. Kalau kita bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjalankan amanah-amanah Allah lebih-lebih di bulan Ramadan ini, maka Allah akan berikan kepada kita beribu-ribu rahmat. Nanti di malam Lailatul Qadar, ribu-ribu pahala kepada hambanya yang senantiasa ingin sekali dekat kepada Allah, diberikan rahmat kepada mereka. Istiqab di dalam masjid dilakukan bulan Ramadan, Masya Allah. Sholat tahajud, wa minal laili fatahasbihi nafilatal asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa qur rabbi atikna mutaqala sitikin wa akhrijna mukhraja sitikin wa ja'al min ladunka sultanan nasyira. 4 keutamaan sholat tahajud secara singkat aja. 1, bisa mengangkat derajat kita. Kita bisa memulai semua itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya kesulitan, Allah akan berikan kesulitan itu langsung tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 4, kita diberikan, jika ada orang yang mengganggu kita, maka Allah akan jamin, Allah akan lawan, Allah akan pagerin kita langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan 4 keistimewaan tahajud yang kita lakukan. Maka jangan ditinggalkan tahajud, lebih-lebih di bulan Ramadan. Sholat lagi. Puasa kita jangan sampai terkotori dengan suatu hal yang berbau apa? Yang berbau yaitu emosi, yang berbau dengan kezaliman, yang berbau dengan kemaksiatan yang ada. Semua ini ada dan ada di depan kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Banyak sekali ujian, banyak sekali suatu kekurangan di depan kita. Kita berusaha untuk menyelesaikan secara bijaksana, tanpa adanya emosi, tanpa harus membatalkan puasa kita. Ini penting buat kita lakukan. Karena amanah ini berhubungan sekali dengan apa yang dinamakan kita dijauhkan dengan segala apa yang berbau kesombongan. Orang sombong artinya orang ini tidak bisa menjalankan amanah. Wastakbaru anha. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Jelas di sini. Amanah yang kedua adalah menjauhi semua larangan Allah. Ini amanah kepada Allah. Jadi yang kedua, menjauhi larangan kepada Allah. Kalau kita melanggar segala aturan-aturan yang ada yang Allah terapkan buat hambanya, artinya kita tidak dekat sama Allah. Artinya kita melanggar amanah yang Allah berikan kepada kita. Berbuat maksiat jalan terus. Berbuat kebatilan jalan terus. Berbuat suatu kemungkaran jalan terus. Tidak pernah terhentikan. Masya Allah. Yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat Allah. Ini seperti umur, kesehatan, harta benda, dan ilmu. Jadi memanfaatkan nikmat Allah seperti umur kita. Pertama adalah umur. Umur kita ini benar-benar amanah enggak di mata Allah Subhanahu wa taala.
Kalau umur kita tidak bisa amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi? Nanti dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban semacam ini nanti yang akan memberikan kita ringan tidaknya, berat tidaknya dosa-dosa kita. Bagaimana umur kita gunakan? Wa yunsa'a lahu fi atharih. Umur yang panjang. Kalau diberikan umur yang panjang bisa menyambut datangnya bulan Ramadan, kenapa tidak kita gunakan, tidak kita usahakan semaksimal mungkin, sekhusyuk mungkin bulan Ramadan ini? Kenapa harus kita kotori dengan emosi yang ada? Kenapa harus kita kotori puasa bulan Ramadan ini dengan kita suudzon kepada Allah atas kekurangan yang kita punya? Semua itu kembali kepada diri kita, agar kita kembali iman kita, dasar iman kita perkuat untuk senantiasa husnudzon langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia makhluk Allah yang paling sempurna, namun manusia senantiasa menjadi hamba Allah yang berusaha selalu di dalam kekurangan-kekurangan itu. Karena kekurangan yang kita miliki inilah merupakan suatu ujian, langsung kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ingat sama Allah, bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Fadkuruni adkurkum wala taskurni. Fadkurni adkurkum waskuruli wala takfurun waskuruli. Mensyukuri nikmat-nikmat dengan taat menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Ini umur. Yang kedua, ya apa? Memanfaatkan nikmat Allah yang berhubungan dengan kesehatan. Wa'afini. Di dalam surat kita, wa'afini, ya Allah jagalah kesehatanku, wa'afini terus. Jagalah kesehatan kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, jaga kesehatan kita. Jangan sampai dengan ada segala sesuatu karena unsur tertentu, akhirnya kita drop. Akhirnya kita putus puasa kita. Putus segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Menyesal nanti. Coba ketika kita menjalankan ibadah bulan Ramadan, kemudian putus di jalan, atau tidak bisa meneruskan, yang ada cuma penyesalan. Ini penting buat kita, bahwa kesehatan yang ada pada diri kita, kesehatan adalah merupakan suatu kekayaan yang paling utama. Nomor satu, tanpa kesehatan, mereka-mereka yang punya harta miliaran, percuma juga. Kita berobat ke sana perlu duit, dek, dokter cek ini, sudah keluar ratusan ribu. Orang gagal ginjal, ganti ini, ganti darah, atau segala sesuatu yang diinginkan sudah keluar puluhan juta. Pikiran terus jalan. Maka nikmat mereka yang sehat, yang tidak punya sakit, inilah suatu nikmat yang paling utama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk yang lainnya. Namun mereka diberikan kesehatan yang luar biasa, kondisi badan yang bagus, dalam keadaan normal, malah digunakan untuk berbuat maksiat. Apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita introspeksi diri dengan umur kesehatan. Yang ketiga adalah harta benda. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Cintanya kita pada harta yang kita miliki berlebihan. Suruh sedekah susah, lebih-lebih di bulan Ramadan, ayo diajak bareng-bareng untuk ke jalan Allah, susahnya minta ampun. Pinginnya segala sesuatu ketika kita bersedekah, pinginnya segala sesuatu itu diwah orang. Padahal kalau misalkan kita bersedekah, kalau memang tujuannya bagus, silakan. Kalau memang kita tidak kuat menahan daripada pujian orang, ini nantinya akan menyebabkan pahala sedekah kita hilang. Apakah enggak boleh Ustaz ketika kita sedekah kemudian di ini di itu biar tujuannya adalah silahkan. Kalau memang antum kuat dengan atau menerima pujian-pujian orang. Yang dikhawatirkan ketika dengan pujian-pujian ini yang orang berikan kepada kita, akhirnya kita menjadi hamba Allah yang wastakbaru anha, sombong kepada
Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan orang masuk surga apabila di dalam hatinya ada sebutir kesombongan. Ini penting buat kita. Makanya kalau bisa ibaratnya tangan kanan masuk sedekah, tangan kiri tidak tahu. Makanya ketika kita bersedekah, mari baik itu sedekah ilmu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Sampaikan itu meskipun satu ayat kepada siapa saja. Menyebarkan ilmu. Jadi 4 ini harus ada keterkaitan yang kuat. Yaitu manfaat nikmat 4 ini, umur, kemudian kesehatan, harta benda, kemudian ilmu. 4 ini harus kita gunakan benar-benar amanah Allah yang diberikan kepada kita. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya kuat sekali amanah ini di bulan Ramadan. 4 ini. Umur, gunakan untuk puasa bulan Ramadan. Menikmati akan nikmat Allah. Kesehatan merupakan suatu hal yang bagus untuk kita gunakan di dalam kita menjalankan ibadah bulan Ramadan. Kemudian harta benda yang kita miliki kita gunakan untuk sedekah, membikinkan buka puasa mereka para musyafir, anak yatim, fakir miskin. Bagus. Senantiasa ini amanah. Kemudian ilmu tafawbi, ilmu yang bermanfaat, sampaikan meskipun satu ayat di bulan Ramadan dalam kultum, ketika sholat tarawih, ketika subuh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ini hanya amanah kepada Allah yang ada hubungannya dengan Ramadan. Kedua, amanah kepada sesama manusia, mari kita jalankan sebaik mungkin, hablum minan nas. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri, mari kita introspeksi diri kita. Di bulan Ramadan introspeksi diri kita. Jangan kita ngoreksi orang lain, gibah sana, gibah sini, fitnah sana, fitnah sini. Tidak akan masuk surga orang yang suka gibah, mengadu domba. La yadkhulul jannatu qattatu. Orang kerjanya mengadu domba, fitnah sana, fitnah sini, suatu kegembiraan, suatu hal keistimewaan buat mereka, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqu wa kunu ma'asyadiqin. Berjalanlah segala sesuatu itu. Berkumpullah kita bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Insya Allah apa yang kita lakukan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh lebih di bulan Ramadan ini, maka kita pun akan terayomi, kita pun akan menikmati nuansa-nuansa Ramadan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Inilah pentingnya antara amanah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan Ramadan ini kita jalankan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Ingat tadi pada unsur yang pertama, sholat, puasa, dan zakat kita. Kemudian umur, kesehatan, harta yang kita miliki, dan kemudian ilmu. Mudah-mudahan kita gunakan di bulan Ramadan ini. Perbanyak sedekah, perbanyak ibadah secara ritual maupun secara sosial. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.